Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kita lanjut, tetap semangat. Nah, di sesi kali ini akan sharing terkait dengan tips singkat bagaimana kita menulis buku. 2016 saya baru pecah telur ya ibarat kata, karena sebenarnya sudah mimpi berpuluh-puluh tahun. Kenapa berpuluh-puluh tahun? Karena sejak SMA itu sangat menginginkan ya, karena waktu itu sudah mulai baca-baca buku besar gitu kan ya. Saya sebenarnya suka baca itu sejak SD sebenarnya. SD kelas 2 itu saya sudah tahu James Cook, Columbus, kemudian ada pokoknya penemu-penemu dunia lah, yang kemudian ternyata alam bawah sadar saya mengajak bahwa saya itu suka jalan-jalan gitu kan. Dan hari ini ternyata kerjaan saya jalan-jalan. Artinya saya menemukan hobi tapi yang menghasilkan. Hari ini saya traveling ke Banjarmasin dalam waktu cukup lama, ini sudah 3 bulan. Tapi ada sesuatu yang saya lakukan di sini dan insya Allah manfaat. Nah, itulah yang kemudian disebut bakat. Saya kenalkan sedikit tentang bakat, ada 4E. Ketiga kita lakukan itu easy, enjoy, ada hasilnya excellent, kemudian ada earn atau benefit. Nah, menulis bisa jadi bakat kita. Kenapa? Itu bedanya di Amazing Writing. Kita bukan hanya belajar menulis, tetapi kita menulis sesuai dengan karakter bakat kita. Karena saya yakin setiap kita punya bawaan masing-masing kita yang menjadi personality kita, menjadi kekuatan potensi kita atau potensi kekuatan kita. Selain tentu kita punya kelemahan. Saya sendiri punya kelemahan adalah dalam hal teknik-teknik yang kaitannya dengan ya seperti mungkin bedanya dengan teman-teman termasuk Mas Agung ya. Kalau saya paling nggak suka sekali ketika mencoba untuk menyiapkan proses-proses terkait dengan teknologi seperti komputer dan seterusnya. Saya paling suka adalah yaitu tadi traveling, jalan-jalan. Nah, ternyata jadi mungkin bakat saya sehingga hari ini saya bisa menghidupi atau berpenghidupan melalui jalan-jalan itu gitu kan. Dan teman-teman, saya juga suka terkait dengan sejarah dunia, kemudian juga mungkin kearifan lokal ya. Dan hari ini saya salah satunya adalah mencoba untuk membantu beberapa sekolah. Di sini ada 6 sekolah yang kami bantu untuk membuat kurikulum berbasis kearifan lokal. Nah, kembali ke tema tadi, dan ini juga saya menjelaskan karena ini ada kaitannya dengan tulisan saya, buku yang insya Allah 2021 di awal tahun insya Allah terbit, yaitu Merantau dan Ketahan Malangan. Karena apa yang kita hari ini rasakan, apa yang kita hari ini dengar, apa yang hari ini kita lakukan sebenarnya adalah modalitas kita, atau boleh jadi ini kita sebut sebagai amunisi kita untuk menuliskan. Dan hari ini saya sharing terkait dengan tips ya, bagaimana menulis sampai kemudian menjadi buku. Yang pertama adalah, dan ini yang paling penting, teman-teman semuanya harus paham terkait dengan konsep terkait dengan tema. Tema yang kita ambil itu, tapi kita juga tahu tentang konsep atau prinsip-prinsip yang kita jadikan tema. Ini kalau kaitannya dengan buku khususnya non-fiksi ya. Jadi ya kita menuliskan ide-ide, tetapi ide-ide juga kita rencanakan secara garis besar, dan tema ini kemudian kita konsep secara matang, baik itu konsep secara etimologinya ya, atau mungkin prinsip-prinsip dari kata yang kita ambil sebagai tema buku kita. Contohnya, saya bicara tentang student coaching 2016 yang sempat saya singgung tadi, ya saya harus mengetahui tentang konsep coaching itu sendiri. Dan alhamdulillahnya belajar tentang coaching yang selama ini hadir di dunia industri ya, di dunia korporasi. Tapi saya bawa coaching itu kemudian
ke ranah pendidikan, dan student coaching merupakan contoh model ya, student coaching model yang diterapkan di pendidikan. Dan hari ini saya mencoba mempraktekkan buku saya di 2016 tadi, dan kemudian dari 5 tahun yang saya coba praktekkan tentang coaching di dunia pendidikan, hari ini saya menemukan data pola yang saya kuatkan kembali menjadi SCM, Student Coaching Model, yang kemudian bermetamorfosis menjadi student coaching melampaui batas mendidik. Insya Allah di akhir tahun ini saya akan launching kembali buku student coaching yang kedua. Nah, teman-teman semuanya, jadi untuk membuat atau menulis buku ini, kita yang pertama adalah tadi kita memetakan ya. Salah satu mengkonsep buku kita juga dengan memetakan, pakai mind mapping misalkan, atau kita juga pakai skema, atau pakai draft outline ya, atau pakai pohon ya pohon penulisan itu kan. Jadi ada pondasinya, ada akarnya, ada batangnya, kemudian kita cabangkan dengan subtema-subtema, lalu kemudian bisa menjadi hal-hal ide-ide kecil, kemudian jadi contoh-contoh konkret yang kita temukan atau data yang kita masukkan, lalu kemudian kita elaborasi menjadi sebuah makna, yaitu buahnya ya, seperti itu. Dan paling enak itu ketika menulis pengalaman, itu akan mengalir pengalaman hidup kita. Nah, yang pertama adalah kita tentukan konsep yang matang terkait dengan buku kita. Baik itu konsep secara prinsip sesuai dengan tema kita. Lalu kita juga yang kedua adalah kita harus membuat draft tadi. Tulis apa saja yang mungkin kita pikirkan selama ini, kita rasakan, atau yang menjadi tugas-tugas kita.